Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di China Modern Mystery Story Series. Biasa kita akan membahas sebuah film ya. Kali ini film keluaran tahun 2019. Nah, filmnya ini film thriller kriminal Tiongkok yang disutradarai oleh Sam Kwah dan dibintangi oleh Xiao Yang, Tan Suo, dan Joan Chen. Jadi ceritanya ini berpusat pada seorang ayah yang berusaha melindungi keluarganya setelah mereka terlibat dalam insiden yang tidak disengaja tapi mematikan. Seperti apa filmnya? Oh ya, info dulu kalau film ini adalah adaptasi dari film India yang berjudul Drishyam di tahun 2013 yang juga sangat populer di sana ya dan memiliki beberapa adaptasi di berbagai negara. Kesuksesan film ini mendapatkan respon yang sangat baik dari penonton dan kritikus hingga menjadikan film ini salah satu film paling laris di Tiongkok pada tahun 2019. Yang mana film ini mengeksplorasi tema seperti keadilan, moralitas, dan pengorbanan keluarga sambil mempertanyakan keadilan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Langsung aja kita bahas filmnya sampai tuntas hanya di China Modern Mystery Story Series. Ini dia apa tadi judulnya? Kenapa jadi lupa ya? Oh ya, ini dia Sheep Without a Shepherd. Di sebuah desa kecil di Tiongkok, hiduplah seorang pria sederhana bersama Li Weiji, bersama keluarganya. Weiji ini adalah pemilik sebuah warnet kecil, pekerjaan yang jauh dari sebuah kata mewah ya. Dan dia bukan orang kaya, bahkan banyak tetangga yang memandang rendah dirinya karena mereka menganggapnya kurang ambisius. Tapi bagi keluarga, Weiji ini adalah sosok yang penuh cinta dan tanggung jawab. Ayun, istrinya Weiji, adalah ibu rumah tangga yang bekerja keras mengurus rumah dan anak-anak mereka. Ping Ping, seorang remaja yang mulai menghadapi tekanan kehidupan, dan An, putri bungsu yang masih ceria dan polos. Keluarga mereka ini hidup dalam keterbatasan, tetapi mereka memiliki kebahagiaan sederhana, ya kayak makan malam bersama, terus kemudian tawa anak-anak di rumah kecil mereka, dan rasa kebersamaan yang kuat. Tapi ada sesuatu yang unik tentang Weiji ini. Dia punya hobi yang berbeda dari kebanyakan pria di desanya. Dia adalah penggemar berat film kriminal. Setiap malam setelah selesai bekerja di warnetnya, dia sering duduk di depan televisi dan menonton film-film tentang detektif, kejahatan, dan penyelidikan. Ya, dia menyukai cara para tokoh di film itu memecahkan masalah, merancang rencana, dan menghadapi situasi yang tampaknya sebenarnya di luar logika dan sulit diselesaikan seharusnya gitu ya. Dan bagi orang lain, hobinya mungkin terlihat seperti buang-buang waktu saja, tapi bagi Weiji, film-film ini adalah hiburan sekaligus pelarian dalam pikirannya. Dia mengamati, menganalisis, dan menyimpan pelajaran dari semua cerita yang dia tonton. Hidup keluarga Weiji ini meskipun keterbatasan, namun tetap hangat dan ya stabil ya kehidupannya. Mereka tidak punya uang banyak, tapi mereka punya satu sama lain. Setiap pagi Weiji membuka warnetnya, Ayun mengurus rumah, dan anak-anak pergi ke sekolah. Malamnya mereka berkumpul untuk makan sederhana, berbagi cerita, dan bercanda. Tapi seperti dalam semua kisah, masa damai seperti itu tidak bertahan lama dan mereka memiliki sisi gelapnya sendiri. Bahaya juga mulai merayap tanpa mereka sadari.
Kehidupan damai keluarga Wichi mulai terguncang ketika seorang pemuda bernama Suchat masuk ke dalam cerita. Suchat ini adalah anak dari Lorne, kepala polisi yang sangat berkuasa di desa mereka. Lorne sendiri dikenal dengan kekuatan politik dan pengaruhnya yang besar, sedangkan anaknya si Suchat ini ya adalah pemuda yang cenderung arogan dan kasar, memanfaatkan status ibunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Suatu hari di acara kemah sekolah yang diadakan di luar kota, Ping Ping, putri remaja Wichi, bertemu dengan Suchat. Awalnya hubungan mereka tampak biasa. Suchat hanya seorang teman sekelas yang juga hadir di acara tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, Suchat mulai menunjukkan minat yang lebih pada Ping Ping. Ping Ping merasa tidak nyaman dengan perhatian berlebihan dari Suchat, tapi ia mencoba untuk mengabaikannya. Tapi Suchat bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dia semakin mendekati Ping Ping, bahkan sampai mencoba menggoda dan mengancamnya dengan cara-cara yang halus. Pada awalnya Ping Ping menganggapnya hanya sebagai kelakuan pria yang suka berkelakar ya, tapi lama-kelamaan niat buruk Suchat ini menjadi semakin jelas. Di malam hari saat acara kemah berlangsung, Suchat menyelinap ke tenda tempat tidur Ping Ping. Ia mengambil kesempatan untuk merekam video yang sangat memalukan Ping Ping tanpa sepengetahuannya. Video tersebut menunjukkan tindakan pelecehan yang dilakukan Suchat kepada Ping Ping. Meskipun dia tidak sampai melakukan sesuatu yang lebih parah, tapi video tersebut jelas sangat merugikan dan bisa membuat kehidupan Ping Ping hancur. Keadaan semakin rumit saat Suchat mulai mengancam Ping Ping dengan video tersebut. Dia berkata bahwa jika Ping Ping tidak menuruti kemauannya, dia akan menyebarkan video itu ke teman-teman sekolah dan orang-orang di desa. Ping Ping pun merasa sangat tertekan, dia tidak tahu lagi harus berbuat apa dan takut jika video itu tersebar. Dia akan dihina dan dihukum oleh keluarganya. Meskipun Ping Ping merasa ketakutan, dia tidak berani memberitahukan orang tuanya pada awalnya. Wichi yang biasanya sosok pelindung keluarga sama sekali tidak tahu bahwa anaknya sedang berada dalam bahaya besar. Tapi tekanan yang terus-menerus dari Suchat membuat Ping Ping merasa bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi ancaman itu sendirian. Dia mulai berpikir untuk mengungkapkan segalanya pada ayahnya, Wichi yang dia percaya dan akan melindunginya. Setelah mendapatkan ancaman dari Suchat, Ping Ping akhirnya merasa tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Dia merasa terjebak dan keputusannya untuk mengungkapkan semua pada ayahnya adalah langkah yang sangat berat. Ping Ping tahu bahwa dia akan sangat mengecewakan orang tuanya, terutama ayahnya yang sangat mencintainya. Tetapi ancaman Suchat ini yang semakin intens membuatnya merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa canggung dan penuh ketegangan, Ping Ping akhirnya memutuskan untuk menceritakan segalanya pada Wichi. Dia mengungkapkan tentang video yang diambil oleh Suchat dan bagaimana pemuda itu terus mengincarnya agar menuruti kemauannya. Wichi terkejut tapi juga marah dan merasa sangat terluka mendengar pengakuan putrinya. Tapi Wichi tidak menunjukkan rasa amarahnya secara berlebihan. Sebaliknya, dia berusaha tetap tenang dan rasional. Dia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, emosi bisa menghancurkan segalanya. Wichi, dengan pengalaman hidupnya, tahu betul bagaimana cara berpikir jernih dan bagaimana menghadapi orang yang memiliki kekuasaan meskipun dia merasa sangat tidak berdaya. Dalam hatinya, Wichi merasa sangat marah kepada Suchat dan ibu Suchat, Lorne, yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Tapi dia juga tahu bahwa mereka bukan orang yang mudah untuk dihadapi secara langsung, terutama bagi seorang pria biasa seperti dirinya. Tapi dia tidak membiarkan anaknya untuk dipermalukan atau dihancurkan oleh ancaman itu. Wichi mulai merancang sebuah rencana untuk melindungi keluarganya. Dia menyadari bahwa dirinya mungkin harus berbuat lebih dari sekedar berbicara atau bernegosiasi dengan Suchat. Dalam pikiran Wichi, salah satu hal yang sangat jelas, Suchat harus dihentikan dan keluarganya harus aman. Pertama, Wichi mencoba mengumpulkan informasi dan bukti tentang perilaku buruk Suchat selama ini. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas Suchat dan keluarganya, meskipun ini sangat beresiko. Kedua, Wichi juga memikirkan bagaimana cara menyembunyikan segala jejak jika suatu hari situasi ini semakin buruk.
Dia merasa seperti sedang memasuki dunia yang sangat berbeda, sebuah dunia kriminal yang jauh dari kehidupannya yang biasa. Tapi untuk melindungi keluarganya, Wichi merasa tidak punya pilihan lain selain mendalami apa yang dia tonton di film-film kriminal yang selama ini ia gemari. Dia mengingat banyak film yang menceritakan kejahatan, cara dia menghindari deteksi polisi dan merancang alibi yang kuat. Wichi tidak tahu apakah dia bisa melakukan hal-hal tersebut, tapi dia bersumpah untuk mencoba, terutama demi keluarganya. Di sisi lain, Ping Ping merasa terbebani dengan rasa bersalah karena ia telah menceritakan semuanya kepada ayahnya. Dia tidak ingin keluarganya terseret dalam masalah besar ini, tetapi di saat yang sama dia merasa sangat terbantu dan dilindungi oleh keputusan ayahnya yang tetap tenang dan rasional. Ayun, ibu Ping Ping, juga mulai merasakan ada yang tidak beres. Meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, instingnya sebagai seorang ibu membuatnya khawatir. Dia mulai curiga bahwa Wichi sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Setelah Wichi menyusun rencana untuk melindungi keluarganya, tekanan mulai meningkat. Keluarga Wichi tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal diam, tetapi mereka juga harus berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Keadaan semakin tegang dan Sucat semakin tidak terkendali. Wichi mulai melakukan langkah pertama dari rencananya. Ia memutuskan untuk menyelidiki Sucat lebih dalam, mencoba mencari celah di mana dia mengendalikan situasi. Wichi menyadari bahwa Sucat tidak hanya berbahaya karena kekuasaannya, tetapi juga karena ia cenderung bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Wichi mengunjungi beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh Sucat dan mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kehidupan pribadi pemuda itu. Dalam proses ini, Wichi menemukan beberapa petunjuk mencurigakan mengenai aktivitas gelap yang dilakukan oleh Sucat. Beberapa orang di desa mulai berbicara secara terbuka tentang tindakan sembrono Sucat. Tetapi karena kekuatan Lorne dan mereka semua takut untuk melaporkan hal ini ke polisi, Wichi pun memutuskan untuk mengumpulkan bukti secara diam-diam, berharap bahwa informasi ini bisa membantu mereka jika keadaan semakin buruk. Sementara itu, Ping Ping merasa semakin terjebak dalam situasi ini. Dia tidak ingin ayahnya terlibat lebih jauh, tapi dia juga tahu bahwa kalau dia nggak melakukan sesuatu, hidupnya bisa hancur. Dengan rasa takut yang semakin menghantuinya, Ping Ping mulai merasa cemas. Setiap kali ada yang mengetuk pintu rumah mereka, kecemasannya semakin parah. Ketika Sucat mulai mendekati rumah mereka, membuat ancaman itu semakin nyata. Pada saat yang sama, Ayun semakin curiga, meskipun Wichi berusaha menjaga ketenangannya dan merahasiakan semua rencana yang telah dibuat. Insting seorang ibu membuat Ayun mulai merasa ada sesuatu yang salah. Di tengah malam ketika Wichi tengah sibuk menulis catatan dan merencanakan langkah selanjutnya, Ayun melihat sesuatu yang mencurigakan di kamar kerja Wichi. Beberapa catatan dan foto yang tampaknya terkait dengan Sucat dan Lorne. Ayun bertanya dengan cemas, "Wichi, ada apa ini? Kenapa kamu mulai menyelidiki mereka?" Wichi tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Dia menjelaskan dengan tenang tentang ancaman yang diterima Ping Ping dan bagaimana dia berencana untuk melindungi keluarganya. Ayun terkejut dan merasa bingung meskipun dia tahu Wichi melakukan ini demi keselamatan mereka. Rencana Wichi semakin beresiko dan Ayun khawatir mereka akan terperangkap dalam masalah yang lebih besar. Di sisi lain, Sucat mulai menunjukkan sisi gelapnya yang lebih jelas. Dia mulai mengintimidasi Ping Ping secara langsung, datang ke rumah mereka dan berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Tapi tatapan matanya dan sikap agresifnya sangat jelas ya. Sucat ini ingin menekan keluarganya Wichi lebih dalam. Sucat semakin yakin bahwa keluarga Wichi tidak akan mampu melawannya. Dan dia berencana untuk memperburuk situasi dengan terus menyebarkan ancaman. Sebentar, minum dulu. Ngopi dulu guys. Lanjut ya. Lorne, ibunya Sucat itu ya, mengetahui perilaku putranya yang semakin jauh
Dia nggak langsung turun tangan. Sebagai kepala polisi yang berkuasa, Lorne sangat berhati-hati dan selalu menjaga jarak dari segala jenis skandal yang bisa merusak reputasinya. Tapi dia mulai mencurigai bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di sekitar keluarga Vichy. Dan dia mulai mendekati mereka dengan lebih intens. Vichy menyadari bahwa meskipun dia sudah berusaha mengumpulkan bukti, Lorne dan Suchat terlalu kuat. Ada kemungkinan mereka menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan mereka kapan aja. Vichy pun merasa terpojok, tetapi dia bertekad untuk melindungi keluarganya dengan segala cara. Setelah beberapa waktu, tekanan terhadap keluarga Vichy semakin memuncak, keadaan semakin tidak terkendali, Suchat semakin agresif, dan Lorne mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dalam hubungan antara keluarga Suchat dan keluarga Vichy. Dalam beberapa kesempatan, ada beberapa keputusan-keputusan pun penting mulai dibuat dan beberapa dari mereka membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Suchat semakin merasa kuat ya setelah melihat betapa tertekannya keluarga Vichy, dan dia seolah yakin bahwa mereka tidak akan mampu melawannya. Serta untuk memperburuk keadaan, Suchat mulai melakukan tindakan yang lebih agresif. Suatu malam, dia datang ke rumah Vichy dengan maksud untuk mengintimidasi Ping Ping secara langsung. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengirimkan video yang merusak reputasi Ping Ping kapan aja dan bahwa keluarga Vichy tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Keadaan semakin buruk dan Vichy merasa bahwa tidak ada lagi cara untuk mundur. Setelah beberapa kali mencoba berbicara dengan Suchat secara tenang, Vichy menyadari bahwa kata-kata dan negosiasi tidak akan bisa mengalahkan ancaman yang begitu besar. Vichy yang biasa menghindari konfrontasi, kini menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu yang lebih drastis. Dengan rasa marah terhadap apa yang dilakukan Suchat terhadap putrinya, dan setelah mempertimbangkan segala risiko, Vichy memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera mengambil langkah konkret, keluarganya akan terjerumus lebih dalam masalah ini. Vichy merancang sebuah rencana radikal yang bisa mengatasi ancaman tersebut sekali dan untuk selamanya. Vichy menggunakan pengetahuannya tentang dunia kriminal yang ia pelajari lewat film untuk menyusun alibi, yang memungkinkan mereka membalikan keadaan. Tapi ini bukanlah langkah tanpa resiko besar. Vichy tahu bahwa jika dia salah langkah, bukan hanya keluarganya yang akan terjerat, tapi juga reputasi dan hidup mereka akan hancur. Dengan hati yang berat, Vichy berencana untuk menggunakan bukti yang dia kumpulkan terhadap Suchat, dengan harapan bisa menekan keluarga Suchat dan Lorne untuk berhenti mengancam mereka. Vichy sadar bahwa langkah ini sangat berbahaya, tetapi dia merasa tidak ada lagi pilihan. Pada saat yang sama, Lorne, kepala polisi yang sangat berkuasa itu, mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa Suchat bukan anak yang mudah diatur, tapi kekuasaan yang dimiliki Lorne membuatnya merasa aman dari segala ancaman. Tapi saat dia menyelidiki lebih lanjut tentang keluarga Vichy, Lorne mulai melihat celah yang menunjukkan bahwa keluarga Vichy tidak sekedar korban, tapi juga mungkin memiliki informasi yang mengancam dirinya dan anaknya. Lorne merasa perlu bertindak cepat untuk mengamankan posisi keluarganya. Dalam hati, dia tahu bahwa Suchat bisa menjadi ancaman yang lebih besar daripada yang ia kira. Tapi Lorne juga tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedudukan dan kekuasaannya. Dia mulai melakukan gerakan diam-diam untuk menekan keluarga Vichy lebih lanjut, bahkan menggunakan pengaruhnya untuk memperburuk situasi mereka. Sementara itu, Vichy yang mulai frustasi melihat bagaimana keluarganya semakin terjebak, merasa bahwa ada satu jalan keluar yang mungkin membalas tindakan Suchat dengan cara yang sangat tegas. Vichy mengumpulkan bukti-bukti yang ia miliki, termasuk informasi tentang kegiatan ilegal yang melibatkan Suchat, dan berencana untuk menyerahkannya kepada pihak berwajib atau memanfaatkan bukti tersebut untuk menekan keluarga Lorne. Tapi tindakan ini membuat keluarga Vichy jadi semakin dekat dengan bahaya. Vichy tahu bahwa jika Lorne atau Suchat mengetahui apa yang dia rencanakan, mereka tidak akan segan-segan untuk menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Begitu banyak hal yang tergantung pada keberhasilan rencana ini, dan Vichy merasa semakin terjepit dalam permainan berbahaya ini.
Keputusan Wichi untuk melawan Suchat dan Lorne membawa keluarga ini semakin terperangkap dalam bahaya besar. Segala upaya untuk melindungi keluarganya mulai berujung pada konflik yang tidak terelakkan. Dan dalam babak ini, segala yang telah disusun mulai menemui jalan buntu. Wichi yang dengan hati-hati menyusun rencananya mulai melangkah lebih jauh dengan bukti yang ia kumpulkan tentang aktivitas ilegal melibatkan Suchat dan keluarganya. Ia merasa siap untuk bertindak. Wichi mencoba untuk memanfaatkan informasi tersebut untuk mengancam Lorne, dengan harapan bisa memaksa kepala polisi itu untuk menanggapi ancaman yang ia tujukan kepada keluarganya. Dia berpikir bahwa jika Lorne merasa terancam oleh informasi tersebut, dia mungkin akan mengalah dan menghentikan perilaku anaknya, Suchat. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi yang tidak terduga. Lorne yang dikenal sangat licik dan tidak mudah ditakut-takuti, segera merespon ancaman ini dengan cara yang jauh lebih berbahaya dan dibayangkan dengan apa yang dibayangkan oleh Wichi. Tanpa ragu, Lorne menyusun rencana balasan untuk menanggapi ancaman yang datang dari Wichi. Dalam beberapa hari, Wichi mulai merasakan bahwa dirinya dan keluarganya berada dalam ancaman yang lebih besar. Segala upaya yang ia lakukan untuk melindungi keluarganya malah membawa mereka lebih dekat ke dalam jebakan yang lebih berbahaya. Di sisi lain, Suchat semakin merasakan bahwa dia kehilangan kendali atas situasi. Ancaman yang dia buat terhadap Ping Ping tidak berjalan dengan sesuai rencana. Dan dengan Wichi yang semakin agresif, Suchat mulai menggunakan kekerasan fisik untuk menekan keluarga Wichi. Pada suatu malam, dia datang ke rumah Wichi dengan maksud untuk menakut-nakuti mereka. Suchat merasa semakin kuat karena perlindungan yang ia dapatkan dari ibunya yang memiliki pengaruh besar di desa dan kepolisian. Tapi ketika Suchat mencoba untuk mendekati Ping Ping lagi, situasi berubah drastis. Wichi yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya akhirnya menghadapi langsung Suchat dan pertarungan fisik pun tidak terhindarkan antara keduanya. Wichi meskipun lebih tua dan tidak terlatih dalam pertarungan fisik, bertindak dalam penuh kebencian dan kecemasan yang mendalam. Dalam sebuah momen yang penuh ketegangan, Suchat tersinggung dan terjatuh, membuat Wichi merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar dengan terlibat langsung dalam kekerasan. Sementara itu, Lorne ini yang merasa dipermalukan dan semakin terancam mulai mengambil langkah agresif. Ia tidak hanya memanfaatkan posisinya sebagai kepala polisi untuk menekan keluarga Wichi, tapi juga mulai melakukan penyelidikan terhadap Wichi dan keluarganya. Setiap langkah yang diambil oleh keluarga Wichi kini berada dalam pengawasan yang lebih ketat. Wichi merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dan keputusan yang dia buat untuk melindungi keluarganya justru membawa mereka dalam masalah yang lebih besar. Puncaknya, Lorne dan Suchat mulai bekerja sama untuk menghancurkan reputasi keluarga Wichi. Mereka menggunakan kekuasaannya di kepolisian dan pengaruhnya di masyarakat untuk membuat kehidupan keluarga Wichi semakin sulit. Wichi dan keluarganya mulai merasa terancam. Tidak hanya oleh ancaman langsung, tetapi juga oleh konspirasi yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Keadaan semakin tidak terkendali. Wichi mulai menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dalam upaya melindungi keluarganya. Ia telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dan sekarang, keluarganya terjebak dalam sebuah perang yang tidak mereka inginkan. Wichi merasa keputusannya telah memperburuk keadaan dan mulai merasa terperangkap dalam jaringan kebohongan dan kekerasan yang sulit untuk keluar. Dengan segala upaya untuk melawan Lorne dan Suchat yang semakin tidak terhindarkan, Wichi menyadari bahwa dia tidak akan bisa menang dalam pertempuran ini. Dengan cara yang dia rencanakan, keputusannya untuk melawan secara terbuka dan langsung terhadap keluarga Lorne hanya memperburuk keadaan dan kini ia harus memilih untuk menjaga keselamatan keluarganya atau terus berjuang meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Pada babak ini, keadaan sudah mulai mencapai titik krisis. Keluarga Wichi kini berada dalam posisi yang semakin terjepit dan keputusan-keputusan yang mereka buat di babak sebelumnya membawa mereka pada sebuah peperangan yang penuh dengan ketegangan dan konsekuensi yang tidak terhindarkan. Setelah serangkaian langkah beresiko dan penuh ketegangan, Wichi akhirnya dihadapkan pada pilihan yang menentukan takdir keluarganya. Dalam hati Wichi semakin jelas
bahwa tidak ada jalan keluar mudah setelah konfrontasi fisik dengan Suchat dan semakin meningkatnya tekanan dari Lorne. Ia sadar bahwa keluarga mereka dalam bahaya yang sangat nyata. Tidak ada lagi waktu untuk rencana setengah hati atau ancaman yang samar. Wicci tahu bahwa dia harus mengambil langkah yang lebih radikal dan lebih pasti. Wicci mulai merencanakan tindakannya yang lebih besar, berusaha untuk menghancurkan fondasi kekuasaan Lorne dan Suchat sekaligus. Dia tahu bahwa Lorne tidak akan segan-segan menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan mereka. Dan Suchat juga sudah sangat jauh melampaui batas. Wicci harus melawan mereka dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan sesuatu yang lebih besar dan dari yang ia bayangkan. Dengan semakin menguatnya ancaman terhadap keluarganya, Wicci mulai membocorkan informasi lebih banyak tentang kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Suchat dan Lorne. Dia sadar bahwa jika dia bisa mempermalukan mereka secara publik, itu bisa menjadi kunci untuk menghentikan semua ancaman. Wicci berencana untuk bekerja dengan beberapa kontak penting di kepolisian dan media, dengan harapan bisa membuka skandal besar yang melibatkan Lorne dan anaknya. Tapi Lorne segera mengetahui tentang langkah ini. Menghadapi ancaman yang begitu nyata, Lorne menggunakan semua kekuasaannya untuk menghadapi dan menghalangi upaya Wicci. Dia memanfaatkan koneksinya untuk memanipulasi informasi, merusak reputasi keluarga Wicci di masyarakat, dan mengancam orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan ini. Situasi semakin gawat. Wicci kini berada di ambang kehancuran. Pada saat-saat genting ini, Wicci harus memutuskan apakah dia akan terus melawan atau jika keluarga mereka harus mencari cara untuk berdamai dengan Suchat dan Lorne meskipun itu berarti menyerah pada semua yang telah mereka perjuangkan. Keputusan ini sangat sulit. Ping-Ping semakin merasa tertekan dan Ayun juga mulai meragukan apakah segala pengorbanan yang mereka lakukan layak dengan harga yang harus dibayar. Tapi Wicci merasa bahwa mereka jika dia mundur sekarang, keluarganya akan dipermalukan dan dihancurkan oleh kekuatan Lorne dan Suchat. Di sisi lain, Suchat yang merasa semakin terpojok mulai mengambil langkah destruktif. Ia melancarkan ancaman fisik terhadap keluarga Wicci dan bahkan mengancam akan mencelakai mereka. Jika Wicci terus berlawan, situasi ini menciptakan ketegangan yang sangat tinggi dengan keluarga Wicci yang semakin terancam. Wicci tahu bahwa mereka harus menghadapi resiko yang lebih besar untuk mengakhiri konflik ini. Ketika semua tampak hilang, Wicci memutuskan untuk bertindak dalam satu langkah terakhir. Dengan bantuan orang-orang yang setia, Wicci berhasil membocorkan bukti yang dia kumpulkan kepada pihak berwenang dan tidak terafiliasi dengan Lorne. Sementara itu, dia juga menghubungi media untuk mempublikasikan bukti-bukti tersebut. Tapi langkah ini memicu reaksi keras dari Lorne dan dalam sekejap dia menggunakan seluruh pengaruhnya untuk menghadapi Wicci secara langsung. Namun kekuatan Lorne mulai runtuh ketika beberapa pejabat polisi yang sebelumnya terlibat dalam korupsi mulai melawan. Ini memicu perubahan besar dalam struktur kekuasaan yang pada akhirnya membuat Lorne dan Suchat kehilangan kendali. Di tengah kekacauan ini, keluarga Wicci akhirnya mencapai titik balik. Meskipun mereka harus melalui banyak pengorbanan dan ketegangan, mereka berhasil keluar dari bayang-bayang kekuasaan Lorne dan Suchat. Tapi harga yang mereka bayar itu sungguh sangat besar ya. Kepercayaan diri Wicci hancur. Keluarganya terluka dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun mereka berhasil bertahan, tidak ada lagi yang akan sama setelah ini. Pada akhirnya, meskipun keluarga Wicci keluar dari perang ini, kehilangan yang mereka alami tidak bisa ditukar dengan kata-kata. Wicci merasa kemenangan ini tidak sepenuhnya manis karena meskipun dia berhasil melindungi keluarganya, dunia yang mereka kenal kini telah hancur. Seperti gembala yang berhasil menyelamatkan domba-dombanya, tetapi melihat bahwa dunia di luar sana sangat kejam dengan penuh ancaman. Keluarga Wicci akhirnya belajar bahwa hidup dalam dunia penuh kekuasaan dan ketidakadilan memerlukan lebih dari sekedar keberanian, tapi juga pengorbanan yang berat. Dan setelah kejatuhan Lorne dan Suchat, serangkaian pertempuran yang sudah berlalu,
Kehidupan keluarga Wichi perlahan mulai menemukan irama baru. Tapi meskipun mereka berhasil keluar dari bayang-bayang kekuasaan yang menindas, kehidupan pasca konflik membawa tantangan dan penderitaan yang tidak kalah besar. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa meskipun ancaman telah berkurang, bekas luka emosional dan sosial masih menghantui mereka. Wichi yang sebelumnya yakin bahwa tindakan keras yang diambilnya adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya, kini mulai merasakan beban emosional yang tidak terelakkan. Tindakannya yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman besar membuatnya merasa seperti menjadi gembala yang harus mengorbankan sebagian dari domba-dombanya untuk memastikan keselamatan yang lebih besar. Meskipun keluarganya sekarang aman, Wichi merasa seperti telah kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Wichi sering merenung tentang bagaimana tindakannya mungkin telah merusak hubungan dengan beberapa orang yang pernah ia percayai. Dia menyadari bahwa dalam perjuangannya untuk menjaga keluarga tetap utuh, dia mungkin telah kehilangan bagian dari dirinya, terutama dalam hubungannya dengan Ayun, Ping Ping, dan dirinya sendiri. Perasaan bersalah dan kesepian mulai menghantuinya, meskipun secara fisik dia telah memenangkan peperangan itu. Ayun, yang semula sangat mendukung keputusan Wichi, kini merasa sedikit terasing. Dia mencintai suaminya dan ingin membantunya, tetapi melihat bagaimana Wichi semakin terperangkap dalam rasa bersalahnya, Ayun juga merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Dan Ping Ping di sisi lain masih berjuang dengan trauma dari semua yang telah terjadi. Meskipun keluarganya telah selamat, dampak psikologis dari peristiwa itu masih membayangi langkah-langkahnya sehari-hari. Kehidupan mereka tidak akan pernah kembali sama seperti semula. Dan perasaan ketidakpastian serta ketakutan masih terus menghinggapi mereka. Setiap orang di keluarga Wichi merasa perubahan besar dalam diri mereka. Mereka menjadi lebih tertutup dan mulai menjaga jarak satu sama lain. Meskipun mereka masih berkumpul sebagai keluarga, tapi ada ketegangan yang tidak terucap yang membuat mereka semakin sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Wichi merasa terjebak dalam keheningan yang semakin dalam, di mana dia tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan yang lebih mendalam atau bagaimana memperbaiki hubungan yang rusak. Walaupun Lauren dan Suchat sudah tumbang, ekosistem sosial di sekitar mereka juga terguncang. Nama baik keluarga Wichi yang dulu dihormati kini tercoreng oleh berbagai rumor dan skandal yang terungkap setelah konflik tersebut. Masyarakat yang awalnya mendukung mereka kini memandang keluarga Wichi dengan kecurigaan. Beberapa orang yang dulu dekat dengan keluarga Wichi mulai menjauh dan menganggap mereka terlibat dalam skandal besar. Kehidupan sosial mereka pun tergerus dan banyak yang berusaha menjaga jarak karena takut terlibat lebih jauh dalam sejarah kelam keluarga ini. Meskipun kehidupan mereka tampak lebih tenang setelah kejatuhan Lauren, keadilan tetap menjadi bayangan yang tidak terjangkau. Sebagai hasilnya, Wichi merasa seolah-olah dia dan keluarganya terjebak dalam dunia yang tidak adil, di mana mereka mungkin tidak akan pernah mendapat pengakuan atau pemulihan yang layak mereka terima. Masyarakat sudah beralih ke peristiwa-peristiwa baru, tapi beberapa orang masih melihat mereka sebagai korban dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Keberhasilan mereka untuk bertahan hidup menjadi sebuah kemenangan pahit yang tidak pernah sepenuhnya memuaskan. Dalam perjalanan mencari keadilan itu, Wichi tahu bahwa kehidupan keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan baru, meskipun mereka masih dalam ketidakpastian. Di babak selanjutnya, Wichi dan keluarganya akhirnya mereka merasa bahwa mereka dapat melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi kenyataan yang dihadapi jauh lebih gelap dan lebih berbahaya justru daripada yang mereka bayangkan. Ketika Lauren dan Suchat sepertinya mulai kehilangan pengaruh, sebuah balas dendam besar dari mereka semakin dekat. Setelah konflik yang panjang, Wichi berpikir bahwa ancaman dari Lauren dan Suchat akan mereda, terutama setelah terbongkarnya sejumlah kejahatan besar yang melibatkan mereka. Wichi merasa sedikit lega, karena dia bisa mengungkapkan banyak kebusukan yang telah disembunyikan oleh pihak yang berkuasa setelah berlangsung bertahun-tahun. Tapi keceriaannya hanya sebentar karena Lauren dan Suchat ternyata sudah merencanakan balas dendam yang lebih kejam dan lebih terorganisir.
Pada saat Wicci dan keluarganya merasa aman, mereka kembali diserang, baik secara fisik maupun mental. Sucat yang marah karena kehilangan banyak hal akibat perlawanan Wicci mulai melakukan serangan balik dengan melibatkan pengaruh Lorne di kepolisian. Mereka menyebarkan rumor dan berusaha untuk menghancurkan kredibilitas Wicci di masyarakat. Tidak hanya mengandalkan kekerasan fisik, Sucat juga mulai memainkan permainan psikologis yang sangat jahat. Mereka mulai menyerang reputasi keluarga Wicci, menciptakan kebohongan yang beredar luas di sekitar mereka, dan mencoba menuduh Wicci serta keluarganya terlibat dalam skandal yang lebih besar. Wicci yang mulai merasa terpojok harus berjuang lebih keras untuk menghadapi ketidakadilan ini. Puncaknya, keluarga Wicci kehilangan salah satu orang yang mereka cintai akibat permainan licik yang dimainkan oleh Sucat dan Lorne. Kehilangan ini mengubah cara pandang Wicci terhadap dunia yang telah coba ia pertahankan, dan ini adalah momen di mana kehilangan pribadi menjadi dorongan untuk mengambil langkah-langkah yang jauh lebih dramatis dan penuh resiko. Wicci sadar bahwa meskipun dia berjuang untuk keselamatan keluarganya, ia harus mengorbankan lebih banyak hal untuk mengakhiri kekuasaan Lorne dan Sucat selamanya. Setiap langkah yang dia ambil kini terasa seperti langkah menuju jurang yang lebih dalam, tetapi ia tidak punya pilihan selain untuk terus maju. Dan setelah serangkaian pertempuran, kehilangan dan pengorbanan, Wicci merasa bahwa dia sudah mencapai titik nadir dalam fase-fase berikutnya. Ia melihatnya dalam keterpurukan total. Tapi di sisi lain, muncul juga harapan baru yang membuka kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidup Wicci di babak sebelumnya benar-benar mengubah dirinya. Kematian anggota keluarga yang sangat ia cintai karena konspirasi jahat yang direncanakan oleh Sucat dan Laura meninggalkan luka mendalam yang tidak akan mudah sembuh. Wicci merasa seperti dirinya kehilangan arah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Keterpurukan ini semakin diperpuruk dengan kenyataan bahwa kekuasaan Lorne yang begitu besar seakan tidak bisa digoyahkan. Tapi meskipun terluka dan merasa kalah, Wicci mulai menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa perjuangan bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang bertahan dan terus berusaha bahkan ketika segalanya tampak mustahil. Dalam keputusasaan, Wicci memutuskan untuk mundur sejenak dari pertempuran fisik dan ia mulai fokus pada keluarganya. Meskipun Wicci mencoba untuk menjauhkan keluarganya dari ketegangan, keadilan yang mereka alami terus menghantui mereka. Sucat dan Lorne masih tetap berusaha mencari celah untuk menyerang kembali, menggunakan segala cara untuk menjaga kekuasaan mereka. Keluarga Wicci akhirnya menyadari bahwa mereka meskipun berusaha untuk hidup normal, keadilan masih harus tetap ditegakkan. Di tengah keputusasaan ini, Wicci akhirnya mendapatkan sekutu yang tidak terduga. Beberapa orang yang sebelumnya berafiliasi dengan Lorne mulai merasa bahwa kekuasaan Lorne memang terlalu besar dan menindas. Mereka mulai berpihak kepada Wicci dan mengungkapkan informasi yang sangat penting yang bisa meruntuhkan kedudukan Lorne. Sekutu-sekutu baru ini memberikan Wicci harapan baru karena kini mereka memiliki bukti kuat yang bisa mengakhiri kekuasaan Lorne dan menyelamatkan keluarga mereka. Sekutu ini adalah orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Lorne, tetapi sekarang merasa bersalah atas perbuatan mereka. Beberapa dari mereka adalah pejabat dengan kekuasaannya, dan beberapa lainnya adalah wartawan yang tertarik pada kebenaran yang ada di balik kedok kekuasaan yang besar ini. Wicci mulai membangun jaringan untuk menggulingkan Lorne secara diam-diam dengan menggunakan informasi-informasi ini untuk membuktikan kejahatannya di pengadilan. Harapan baru ini mulai memunculkan strategi balas dendam yang lebih cerdik. Dengan bantuan sekutu-sekutu barunya, Wicci mulai melawan Lorne dan Sucat.
dengan cara yang lebih halus, menggali lebih dalam kejahatan mereka, dan mengekspos mereka di depan publik. Sementara Lorne semakin terpojok dan dia berusaha mempertahankan posisinya, tapi semakin banyak pihak yang mulai meninggalkan dirinya. Vichy mulai menyadari bahwa meskipun ia tidak langsung mengalahkan Lorne dengan kekuatan fisik, ia bisa meruntuhkan kekuasaan Lorne dari dalam. Dan akhirnya titik balik utama dalam cerita ini di mana Vichy mulai mendapatkan kekuatan kembali dan menemukan jalan menuju keadilan meskipun dengan banyak rintangan yang mereka harus hadapi. Setelah melalui serangkaian pertempuran baik fisik maupun emosional, Vichy dan keluarganya akhirnya mulai melihat hasil dari perjuangan mereka. Dalam babak ini, Lorne juga telah lama memegang kendali dengan tangan besi mulai mengalami kejatuhan yang tidak terhindarkan. Tapi kejatuhan ini tidak datang tanpa harga yang sangat mahal. Setelah sekutu-sekutu yang dulunya berada di pihak Lorne mulai berpihak pada Vichy, kekuasaan Lorne mulai goyah. Bukti-bukti kriminal yang sebelumnya disembunyikan mulai terungkap satu persatu. Para pejabat tinggi yang sebelumnya bekerja untuknya mulai mengungkapkan informasi mengenai korupsi, penyalahgunaan, kekuasaan, dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh Lorne dan anaknya, Suchat. Vichy dengan bantuan sekutu-sekutunya berhasil menekan pihak berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi Lorne yang terkenal dengan kecerdikan dan kelicikannya tidak akan begitu saja menyerah. Ia melakukan tindakan balasan, berusaha menggulingkan mereka dengan cara-cara yang lebih kejam. Pertarungan utama akhirnya terjadi di balik layar. Meskipun tidak ada lagi konfrontasi langsung antara Vichy dan Lorne, permainan politik dan strategi menjadi sangat intens. Vichy dan sekutu-sekutunya bekerja keras untuk mengumpulkan bukti untuk mengungkapkan kejahatan Lorne di pengadilan. Sementara Lorne melakukan segala cara untuk mencegah penyelidikan ini berjalan lebih jauh. Puncaknya saat Vichy dan sekutunya berhasil mengumpulkan bukti yang sangat kuat, rekaman percakapan yang memuat perintah dari Lorne terkait dengan pengaturan kejahatan besar, termasuk pembunuhan dan korupsi tingkat tinggi, dan dengan bukti-bukti ini mereka berhasil membongkar skandal besar yang melibatkan Lorne dan anaknya. Tapi meskipun begitu, beberapa bukti yang mengarah pada kejahatan Lorne, Vichy menghadapi dilema besar. Apakah dia akan menggunakan bukti itu untuk mengalahkan Lorne di pengadilan, atau dia akan melawan dengan cara-cara yang lebih gelap dan langsung seperti yang pernah dilakukan Lorne terhadapnya. Vichy semakin terobsesi untuk membawa Lorne ke pengadilan dan mencari keadilan. Mulai terjebak dalam dilema moral, tekanan yang semakin berat karena ia harus mempertimbangkan yang terbaik untuk keluarganya dan masyarakat. Pada akhirnya meskipun kejatuhan Lorne membawa keadilan bagi banyak orang, Vichy dan keluarganya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perjuangan mereka belum berakhir meskipun ada harapan baru bagi masa depan. Perang melawan ketidakadilan kekuasaan yang rusak masih menyisakan banyak bekas luka di hidup mereka. Sebuah kejatuhan Lorne dengan segala sesuatunya yang tampak mulai kembali ke jalur yang benar, tetapi perjalanan Vichy dan keluarganya masih belum selesai. Meskipun mereka telah meraih kemenangan, harga yang harus dibayar sangat mahal. Kini mereka dihadapkan dengan proses pemulihan yang penuh tantangan dan menggali lebih dalam tentang bagaimana keluarga Vichy berusaha mengatasi kerusakan yang terjadi. Kita bisa melihat bahwa Vichy berjuang untuk menata hidupnya kembali. Dia merasa kosong. Setelah perang panjang melawan Lorne, ya, meskipun ada rasa lega, ya, perjuangan mereka mulai mengungkapkan betapa dalamnya luka-luka yang mereka derita selama itu. Sementara Vichy berusaha dengan perasaan tersebut, ya, anggota keluarga lainnya juga mengalami dampak yang serupa. Ping-Ping, putri Vichy yang selama ini menyaksikan pertempuran panjang antara ayahnya dan kekuasaan besar mulai terasing. Trauma yang dialaminya setelah peristiwa tersebut membuatnya sulit untuk beradaptasi kembali. Setelah sekian lama berfokus pada pemulihan
diri dan keluarganya, Wicci merasa bahwa meskipun ia sudah mengalahkan musuh utama mereka, masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia mulai menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi, ketidakadilan, kekerasan, merupakan cerminan dari masalah yang lebih besar di masyarakat. Korupsi dan ketidakadilan struktural tidak hilang hanya karena Lauren jatuh. Dan Wicci merasa bahwa ada lebih banyak hal yang harus diungkapkan agar negara dan masyarakat bisa benar-benar pulih. Pencarian Wicci untuk kebenaran yang lebih dalam membawa dia pada sebuah misteri baru yang lebih mengarah pada pola-pola lama yang telah lama disembunyikan oleh tokoh-tokoh besar yang memiliki kekuasaan di masa lalu. Dalam pencariannya, Wicci ini terlibat dalam penyelidikan yang lebih besar terkait dengan hubungan antara politik, bisnis, dan kejahatan terorganisir yang sebelumnya dianggap selesai setelah kejatuhan Lauren. Di tengah pencariannya, Wicci mulai menyadari bahwa beberapa orang yang paling dekat dengannya, termasuk beberapa sekutunya dalam perjuangan melawan Lauren, ternyata terlibat dalam jaringan yang jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Pengkhianatan dari orang-orang yang dianggapnya sebagai teman dan sekutu membuatnya semakin terkejut dan frustasi. Dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kejahatan yang lebih besar tidak hanya datang dari satu individu, tetapi merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan lebih rumit. Wicci mengungkapkan rahasia-rahasia gelap yang disembunyikan oleh beberapa tokoh yang berperan dalam kehidupan sosial dan politik negara. Banyak dari mereka yang terlibat dalam korupsi dan praktik ilegal. Meskipun mereka tampil sebagai figur moral yang dihormati di mata publik, tapi kekuatan dan uang telah mengikat banyak orang dalam jaringan ini, dan bahkan orang-orang yang seharusnya memperjuangkan keadilan justru ikut terperangkap dalam sistem yang rusak ini. Dan selanjutnya, ya, di akhir perjalanan panjang Wicci dan keluarganya dengan sebuah catatan yang terbuka memberikan kesan bahwa perjalanan mereka ini tidak benar-benar berakhir meskipun mereka telah mencapai sebuah bentuk pencapaian dan kedamaian. Dan ini adalah babak yang penuh dengan renungan tentang harga sebuah keadilan dan perjuangan yang tidak pernah berakhir. Di sini keseimbangan antara harapan dan realita menemukan titik temu, mengungkapkan pesan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kekacauan, ada kemampuan untuk bertahan meskipun dengan harga yang tidak murah. Di babak penutupan ini, kita bisa melihat keluarga Wicci dalam keadaan yang lebih tenang dan terkontrol. Setelah bertahun-tahun menghadapi ketegangan, perjuangan, dan keputusasaan, mereka kini menemukan diri mereka sendiri di tempat yang lebih stabil. Meskipun luka-luka emosional masih ada, mereka lebih mampu untuk menghadapinya dengan lebih bijak dan dewasa. Wicci meskipun masih terobsesi dengan pencarian kebenaran, akhirnya menyadari bahwa kedamaian sejati tidak akan ditemukan hanya dalam mencari kebenaran yang mutlak, melainkan dalam kemampuan untuk menerima kenyataan yang ada dan memilih untuk menjalani hidup dengan integritas. Ia menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengubah semua ketidakadilan yang ada di dunia, tetapi ia bisa memilih untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan pribadinya. Ayun, sang istri, merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang penting baginya. Dia belajar untuk menjaga keseimbangan emosional dan menerima bahwa beberapa hal mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki, tetapi memaafkan dan beranjak dari masa lalu adalah hal yang perlu dilakukan demi kelangsungan hidup dan kebahagiaan keluarga mereka. Ping Ping yang telah melalui perjalanan panjang dari trauma dan kehilangan, kini berada di titik di mana ia mulai mengambil kendali atas kehidupannya sendiri. Dalam babak ini kita juga melihatnya benar-benar bertransformasi menjadi sosok yang lebih mandiri dan dewasa. Ping Ping ini tidak hanya menemukan jati dirinya, tapi juga merencanakan masa depannya dengan lebih jelas. Ping Ping mulai mengejar karir dan minat pribadinya yang selama ini terkubur dalam bayang-bayang trauma yang ia alami. Ia juga semakin mendalami hubungan dengan orang lain, termasuk dengan orang tuanya, dan berusaha untuk menjaga jarak sehat dengan masa lalu yang pernah
menghantui dirinya. Meskipun ia menyadari bahwa luka-luka lama masih ada, kini lebih mampu untuk berjalan maju, menghadapi dan menyadari bahwa masa depan adalah hal yang lebih penting daripada apa yang sudah terjadi. Di sisi lain, meskipun banyak hal yang ditemukan dan diselesaikan, babak ini tidak memberikan penutupan yang pasti pada semua misteri yang ada. Wicci masih terobsesi dengan kebenaran lebih dalam yang tersembunyi, dan meskipun ia sudah mengetahui banyak hal, ia menyadari bahwa sebuah kebenaran yang sempurna mungkin tidak pernah ada. Ia belajar bahwa kehidupan bukanlah tentang mendapatkan semua jawaban, tetapi lebih tentang menyikapi ketidakpastian dengan kekuatan batin yang baru. Dalam sebuah momen reflektif, Wicci berada di tepi pantai atau di sebuah tempat yang menenangkan, berpikir tentang semua hal yang terjadi, tentang keluarganya, tentang perjuangan mereka, dan tentang dunia yang penuh dengan ketidakadilan yang sulit dipahami. Meskipun kebenaran yang ia cari tidak pernah sepenuhnya terungkap, Wicci mulai merasa bahwa menghadapi kenyataan dan menerima ketidaksempurnaan adalah jalan menuju kedamaian yang sesungguhnya. Dan babak ini diakhiri dengan pesan yang terbuka dan simbolis bahwa perjuangan untuk keadilan adalah kebenaran. Sebuah proses yang tidak pernah selesai. Wicci dan keluarganya telah melalui perjalanan panjang dan penuh dengan perjuangan emosional. Tapi mereka menemukan bahwa meskipun mereka tidak bisa mengubah dunia sepenuhnya, mereka memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, dan itu adalah hal yang paling berharga. Di akhir penutupan ini menegaskan bahwa meskipun di dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan, kekuatan untuk bertahan dan menerima kenyataan adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Dan itu dia untuk episode kali ini ya. Terima kasih untuk warga Sukaudi yang terus support ya dan menyimaknya sampai habis. Masih ada satu episode lagi besok. Ditunggu aja akan membahas film apa. Yang jelas di episode kali ini Ship Without a Shepherd bisa teman-teman atau warga Sukaudi tonton, dicari aja linknya atau OTT-nya ya. Dan seperti biasa cerita regulernya pun tetap ada di Suaraisi dengan cerita horor yang reguler bisa terus disimak dari Senin sampai Jumat ya, setiap jam 8 pagi. Kalau gitu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan film-film atau cerita horor ya. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.